Barok. Barok merupakan sebuah istilah untuk mengkategorikan sebuah era dalam perkembangan peradaban manusia yang terjadi di Eropa. Kata barok berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu borroco, yang berarti jenis mutiara besar yang kasar yang biasa dipakai untuk perhiasan badan yang penuh dengan ornamen di masa itu. Era barok berkembang sekitar tahun 1500 hingga 1750. Pada masa tersebut, di Eropa terjadi perpecahan dalam agama Kristen yang membawa pembaharuan pada gereja Katolik hingga muncullah ketidakpuasan yang melahirkan Protestantisme. Gaya barok dikaitkan dengan menguatnya kekuasaan Paus sebagai pemimpin tertinggi agama Katolik di dunia dalam hal agama, politik, dan juga kesenian. Protestantisme sendiri merupakan wujud perlawanan atas gerakan tokoh-tokoh Kristen Katolik di Roma yang dipandang telah menyimpang dari misi keagamaannya. Sebagaimana diketahui bahwa karya seni boleh menjadi cerminan masyarakat di tempat karya itu tercipta. Era barok dibagi dalam 3 bagian, yaitu Early Baroque, High Baroque, dan Late Baroque. Barok mulai berkembang di Italia sejak Early Baroque hingga High Baroque dan diakhiri di Prancis mulai dari Late Baroque hingga kemunculannya gaya Rokoko. Berikut adalah tokoh seni dalam barok. 1. Rembrandt Hermanson van Rijn. 2. Jan Steen. 3. Van Dyck. 4. Caravaggio. 5. Darwis Triadi. 6. Ada Francisco Borromini. 7. Ada Giacomo della Porta. Kondisi ekonomi zaman barok. Pada masa barok, politik memanas karena kebijakan para paus atau kepala gereja yang mengakibatkan banyak terjadi penjarahan dan terjadi pula peperangan antara pasukan Neapolitan yang tidak setuju akan kekuasaan paus dan ingin menggantikannya dengan paus yang baru untuk Roma. Setelah abad ke-18, kepausan mencapai puncak kekuasaan temporal. Roma semakin berkembang dan membaik. Ciri-ciri barok. Salah satu teknik visualisasi yang terkenal pada barok adalah teknik chiaroscuro yang digunakan oleh seorang pelukis Belanda yang bernama Rembrandt Hermanson van Rijn. 2. Ciri visual melekat pada corak seni barok adalah kontras cahaya gelap terang yang dominan dan menghasilkan kesan dramatis pada lukisan. Yang ketiga, corak seni barok mengandung unsur tekanan yang kuat, kekuatan emosi, dan sesuatu yang elegan. Aspek gerak dan ruang menjadi perhatian utama. 4. Inspirasi religius, terutama dari corak di gereja, lukisan potret, landscape, dan still life. 5. Kesempurnaan bentuk naturalistik, namun digambar dengan cara yang lebih dramatis, penuh emosi, dengan beragam ekspresi. 6. Arsitektur dan interior tampil sangat megah namun lebih kaya ornamen. 7. Banyak mengolah bunga-bunga, tumbuhan, dan lekukan-lekukan yang diterapkan secara agak berlebihan dan seolah bergerak dinamis. 8. Dinding-dinding cekung dan cembung menciptakan motion atau pergerakan pada bangunan. 9. Para arsitek dan seniman tidak memiliki kebebasan dalam menciptakan karyanya, karena pada masa itu terdapat aturan-aturan baku dalam membatasi pergerakan mereka, sedangkan seniman dan arsitek barok telah memiliki lebih banyak kebebasan. 10. Gaya barok terlihat lebih dinamis dengan sudut-sudut bangunan yang melengkung, pilar-pilar berbentuk memutar, langit-langit dipenuhi wall painting, pahatan-pahatan dan penggunaan cahaya dramatis yang langsung menyorot karya-karya seni dalam gereja agak terlihat lebih teatrikal. Karya seni. Terlihat di sini ada gereja Gesù yang dirancang oleh Giacomo della Porta. Pada tahun 1575 itu dianggap sebagai karya pertama dari gerakan barok. Terlihat interiornya sangat megah dan mewah. Terlihat ada lukisan di langit-langit yang sangat elegan dan lukisan yang masih sangat populer. Rokoko atau barok akhir atau Late Baroque adalah gaya abad ke-18 yang berkembang ketika seniman barok meninggalkan gaya simetris dan mulai menambahkan bunga, tanaman, dan permainan lainnya. Rokoko hadir
di awal abad ke-18 Masehi sebagai bentuk perlawanan terhadap gaya artistik barok. Untuk mengapresiasi dan menikmati keindahan gaya ini, apresiator atau penikmat harus melihat bagaimana objek-objek dengan gaya artistik ini satu sama yang lain, saling mendukung dan menyatukan bentuk untuk keindahan interior ruangan yang berkarakter khas. Sebagai sebuah gerakan, gaya rokoko mungkin kurang dikenal di Indonesia. Kepopulerannya kalah jauh dibanding dengan gaya-gaya desain seperti Victoria, modern, minimalis, dan lain sebagainya. Tokoh seni rokoko. 1. Alei Jandinho. 2. Francisco Goya. 3. Jean Honoré Fragonard. 4. Thomas Genbourg. 5. Elizabeth Vigée. 6. Jean Anthony Watteau atau The Father of Rococo Painting, dan masih banyak lagi. Kondisi ekonomi. Zaman penemuan dilihat dari sudut pandang Eropa memperkenalkan perubahan ekonomi yang besar, dan muncullah revolusi industri membawa pabrik ke Eropa, terutama Inggris dan Skotlandia. Pada tahun 1750 hingga 1830, Prancis dan Amerika Serikat mengalami revolusi industri pada awal abad ke-19, Jerman pada awal abad ke-19, dan Rusia pada awal pertengahan abad ke-20. Inovasi teknologi tidak hanya mendorong perubahan dan ekspansi ekonomi di dalam diri mereka sendiri, tetapi juga mendorong dimulainya revolusi industri. Ciri-ciri rokoko. 1. Dekorasi rokoko bersifat ceria, penuh dengan unsur-unsur dekorasi dengan warna-warna yang mencolok sekaligus lembut. 2. Desain-desainnya menonjolkan aspek asimetris dan banyak menggunakan garis lengkung dengan dominasi unsur emas. 3. Desain-desainnya menonjolkan aspek asimetris dan banyak menggunakan garis lengkung. 4. Salah satu karakteristik yang sangat kuat pada seni rokoko adalah bentuk cangkang kerang yang nyaris selalu hadir dalam motif atau pola dekorasinya. Karya seni. Di sini terlihat ada eksterior, ada interior, ada ornamen, ada lukisan, dan desainnya itu menonjolkan aspek asimetris dan banyak menggunakan garis lengkung, didominasiin dengan warna emas. Desain juga menonjolkan aspek asimetris dan menggunakan garis lengkung juga. Salah satu karakteristik yang kuat adalah bentuk cangkang yang selalu hadir pada motif seni rokoko. Sangat terlihat jelas di sini. Neoklasisme. Neoklasisme adalah nama yang diberikan untuk gerakan barat dalam dekoratif dan seni rupa visual sastra, teater, musik, dan arsitektur yang menggambarkan inspirasi dari seni rupa klasik dan budaya Yunani kuno atau Romawi kuno. Neoklasisme lahir di Roma pada pertengahan abad ke-18, namun ketenarannya menyebar ke seluruh Eropa. Gerakan neoklasik utama terjadi pada abad pencerahan pada abad ke-18 dan berlanjut sampai ke awal abad ke-19, kemudian berkompetisi dengan romantisme. Dalam arsitektur, gaya tersebut berkelanjutan sepanjang abad ke-19, ke-20, dan abad ke-21. Tokoh seni neoklasisme. 1. Jacques Louis David. 2. Antonio Canova. 3. Angelica Kauffman. 4. Jean-Auguste Dominique Ingres. 5. Thomas Jefferson. Ciri-ciri neoklasik. 1. Interior neoklasik didominasi dengan warna terang seperti krem, abu-abu, biru pucat, kuning, dan hijau. Sedangkan warna yang digunakan untuk aksen adalah hitam, merah, emas, dan lain-lain. 2. Furniture neoklasik sangat sederhana dan bersifat geometris. 3. Biasanya memiliki bentuk yang datar dan horizontal. 4. Bangunan neoklasik dibuat mirip dengan interior gaya klasik yang terinspirasi oleh penemunya kembali ke kota Pompei dan
Herculaneum, maka penampilan ruangan seringkali terlihat megah. 5. Terkesan elegan, rapi, dan simetris. 6. Kolom-kolom yang berdiri bebas berfungsi untuk menopang bangunan. 7. Desain atap cenderung panjang dan datar akibat dari efek dari kolom yang sejajar. Proporsi klasik pada eksterior sangatlah penting, di mana pintu dan jendela tidak bisa mengurangi kesempurnaan nilai-nilai arsitektur klasik maupun diletakkan di belakang kolom-kolom depan. 8. Tampak kokoh. 9. Corak kembali ke corak-corak klasik. 10. Konsentrasi pada budaya Yunani dan Romawi. Tema-tema mitologis. 11. Perspektif linear. 12. Tema yang berat tidak lazim mempunyai tujuan tertentu.